Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kesempatan kita Zoom pada pagi hari ini, yaitu dalam Zoom mengedukasi pentingnya kesehatan jasmani. Oke, baik. Mungkin sebelum mulai nih ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin dari saya sendiri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atika Safia Agan. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya angkatan 2022. Mungkin untuk selanjutnya kepada para partisipan dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Mungkin bisa dimulai dari eh, Saudari Mutiara Devina. Kalau apakah Mutiara Devina berkesempatan untuk bisa untuk memperkenalkan diri? Aku dari Universitas Riau, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Salam kenal. Oke, salam kenal Mutiara Devina. Mungkin selanjutnya dipersilahkan kepada Firda Azhara Elmanru untuk memperkenalkan diri. Halo, kenalin nama aku Firda Azhar Madruk. Aku kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dari jurusan Teknik Industri. Salam kenal ya. Oke, halo Firda, salam kenal. Mungkin selanjutnya kepada Saudari Asmira Rofifah bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin aku Asmira Rofifah dari jurusan Manajemen Universitas Riau. Salam kenal. Oke, halo Asmira Rofifah. Mungkin untuk eh Ramuna Asnal tadi ada terkendala jaringan dan juga Wanhana dan juga Dinda Enesafa juga terkendala jaringan. Mungkin untuk perkenalannya segitu dulu. Mungkin kita langsung saja masuk ke materinya. Saya izin share screen. Oke, jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya kesehatan jasmani bagi tubuh kita. Saya sendiri Atika Safiagan dari kelas Beta 2022 dengan absen 82 dan NIM 040 11188222719. Adapun outline dari presentasi saya pada pagi hari ini, yang pertama adalah kebugaran tubuh, yang kedua adalah pentingnya aktivitas fisik dan olahraga, yang ketiga adalah pemanfaatan aplikasi Pasar Health, dan yang keempat adalah kesimpulan. Oke, pertama kebugaran tubuh. Jadi apa sih itu kebugaran tubuh? Kebugaran tubuh ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari kita dengan baik. Nah, definisi lainnya itu bisa juga disebutkan bahwa kebugaran jasmani merupakan kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Nah, istilah kebugaran jasmani ini memiliki pengertian yang tidak berbeda dari aspek fisik dalam total fitness atau yang dikenal sebagai physical fitness. Nah, secara umum, pengertian kebugaran jasmani ini merupakan kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lainnya.
Nah, makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, maka makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani ini merupakan kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, dua jenis kebugaran terdapat dua jenis komponen kebugaran. Yang pertama adalah kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini merupakan kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan atau health-related physical fitness yang terdiri dari daya tahan jantung paru, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibilitas, dan juga komposisi tubuh. Nah, komponen ini sangat dominan dibutuhkan dalam olahraga masyarakat ataupun olahraga non-kompetisi. Nah, lalu jenis yang kedua adalah kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan atau skill-related physical fitness. Nah, ini terdiri dari komponen kecepatan gerak, kelincahan, keseimbangan, waktu reaksi, koordinasi, dan juga daya ledak otot. Nah, selanjutnya apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani? Menurut Suhardana, perdugaan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani. Yang pertama adalah umur. Nah, di mana kebugaran jasmani itu pada anak-anak itu lebih besar sampai pada maksimal usia 25 sampai 30 tahun. Nah, selanjutnya di mana kebugaran laki-laki itu lebih kuat ataupun lebih besar dibanding kebugaran perempuan. Selanjutnya adalah makanan, di mana asupan gizi yang seimbang itu adalah 12% protein, 50% karbohidrat, dan 38% lemak. Dan faktor yang keempat adalah tidur dan istirahat, di mana tidur dan istirahat yang cukup pada usia 18-40 sekitar 7-8 jam per harinya. Selanjutnya adalah pentingnya aktivitas fisik dan juga olahraga. Jadi aktivitas fisik ini tidak sama dengan olahraga. Lalu apa sih perbedaannya? Jadi aktivitas fisik sendiri itu merupakan gerakan tubuh yang meningkatkan kontraksi otot rangka dan juga peningkatan kebutuhan kalori. Nah, sedangkan olahraga ini merupakan aktivitas fisik yang terstruktur dan juga berkesinambungan dan merupakan gerakan tubuh yang berulang. Lalu apa sih manfaatnya dalam kita melakukan kebugaran jasmani ini? Pertama, kita akan meninjaunya dari aspek klinis. Dari aspek klinis sendiri, ada beberapa manfaat. Yang pertama, menurunkan resiko terjadinya penyakit degeneratif. Yang kedua, memperkuat otot jantung dan meningkatkan kapasitas jantung. Yang ketiga, mencegah, menurunkan, atau mengendalikan tekanan darah tinggi. Yang keempat, mengendalikan berat badan. Yang kelima, mencegah, menurunkan, atau mengendalikan gula darah. Yang keenam, mengurangi resiko osteoporosis. Yang ketujuh, memperbaiki fleksibilitas otot dan sendi, serta memperbaiki postur tubuh. Dan yang kedelapan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu kita akan meninjau dari aspek psikologis dan juga aspek sosial ekonomi. Nah, dari aspek psikologi sendiri, itu manfaat dari melakukan kebugaran jasmani. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, membantu mengendalikan stres. Yang ketiga, mengurangi kecemasan dan juga depresi. Nah, dari aspek sosioekonomi sendiri itu terdapat 3 manfaat juga. Yang pertama, menurunkan biaya pengobatan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, meningkatkan gerakan masyarakat sehat. Nah, selanjutnya, pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Di Indonesia sendiri, itu pola hidup masyarakat yang cenderung buruk ini ditambah lagi dengan perkembangan teknologi. Nah, sebenarnya ini bisa kita manfaatkan dengan menggunakan smartphone kita sendiri. Nah, teknologi ini sebenarnya bisa membawa kebaikan dan juga keburukan. Makanya teknologi ini disebut juga dengan bumerang. Nah, teknologi ini dapat kita manfaatkan untuk memonitor nih aktivitas fisik kita agar kita dapat memonitor kesehatan kita dan juga kebugaran jasmani kita. Aplikasinya adalah Pacer Health.
Nah, ini merupakan fitur-fitur yang dapat kita gunakan pada aplikasi Pasar Health. Nah, yang pertama ini kita bisa menggunakan fitur Be Active, di mana fitur Be Active ini itu bisa menghitung langkah kita yang kita keluarkan per harinya dan berapa kalori kita yang kita keluarkan dan juga berapa waktu yang kita lakukan untuk melakukan aktivitas kebugaran jasmani ini. Seperti bisa dilihat ini di layar sebelah kiri, pada layar ini itu tertera bahwasannya orang ini sudah melakukan 12.619 langkah. Nah, lalu fitur yang kedua yang di tengah ini adalah melacak langkah kita, di mana kita itu bisa merata-ratakan atau mengaverage langkah kita itu per minggunya ataupun per bulannya bahkan per tahunnya. Jadi kita bisa melihat gambaran seberapa kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani pada minggu tersebut atau pada bulan tersebut ataupun pada tahun tersebut. Selanjutnya, aktivitas ini juga bisa digunakan sebagai maps dan juga data, di mana kita bisa menggunakan aplikasi ini itu lebih kurang seperti Google Maps. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Di mana hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan jasmani ini untuk menjaga kesehatan kita sendiri adalah dengan menjaga kebugaran jasmani. Nah, salah satu langkah awal yang dapat kita lakukan adalah dengan memonitor aktivitas fisik kita melalui aplikasi monitor kesehatan seperti Pasar Health dan banyak aplikasi lainnya. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang tempat saya di mana mengambil materi. Nah, yang pertama ini ada dari Garber CE, Wismer, Desainus MR, American College of Sport Medicine, Position and Stand, the quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults. Nah, yang kedua, saya juga mengambil materi dari Kementerian Kesehatan Infodatin Pembinaan Kesehatan Olahraga di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015 Jakarta. Dan yang ketiga, saya juga mengambil materi dari Langkana ATTS Muhtar, T Pembelajaran Kebugaran Jasmani 2021, CV Salam Insan Mulia. Nah, ini merupakan salah satu kata-kata bijak yang saya ambil untuk dimasukkan ke dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu sehat itu murah tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Oleh karena itu, ayo kita menjaga kesehatan mulai sekarang, karena jika kita sudah sakit, maka itu tentunya akan merepotkan diri kita sendiri dan juga akan mengeluarkan uang yang lebih banyak tentunya. Oke, mungkin presentasinya berakhir sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Dari saya, Atika Safialagan dengan NIM 04011182227019. Oke, mungkin sekian dulu presentasi saya untuk kali ini. Mungkin dari teman-teman, apakah ingin memberikan feedback ataupun pertanyaan? Oke, mungkin untuk sekarang belum ada ya. Jadi mungkin kita bisa bahas lagi nih, apa sih pembelajaran yang dapat kita ambil atau kesimpulan yang secara garis besar yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita karena itu merupakan hal yang sangat penting. Dengan memelihara kesehatan jasmani bisa dengan berolahraga secara rutin, dan bahkan di zaman sekarang ini kita bisa memanfaatkan teknologi seperti aplikasi Pasar Health, di mana ini bisa
men-track langkah kita sehingga kita dapat menghitung nih kalori yang keluar kita berapa dan juga hal-hal lainnya. Dan di mana kesan itu sangat penting ketika dia sudah berubah menjadi sakit, maka itu akan merugikan diri kita sendiri tentunya. Oke, mungkin sekian aja untuk Zoom kita pada pagi hari ini dalam membahas edukasi pentingnya kesehatan jasmani. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau join. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.